Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kalau kemarin mungkin saya banyak ke perkenalan. Saya harap di pertemuan kali ini semuanya sudah install ya. Sudah install Oracle di laptopnya masing-masing, karena hari ini insya Allah sudah langsung ada tugas untuk praktek sendiri-sendiri. Harusnya nggak susah ya, karena sebelumnya kalian sudah mengikuti mata kuliah perancangan database atau yang lain-lain yang menggunakan database MySQL. Sekarang tinggal menggunakan database lain, yaitu Oracle. Secara umum sama. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, asumsinya semuanya sudah install Oracle. Ya, kemarin saya sudah bahas ya bahwa paling enggak kalian sudah download dan install. Di pertemuan kali ini saya akan jelaskan bagaimana pengenalan Oracle Command Line. Jadi ada dua cara untuk, sama seperti kalau kita menggunakan MySQL, ada yang menggunakan PHP-MyAdmin, ada yang pakai MySQL Developer atau Workbench dan lain sebagainya. Oracle juga bisa menggunakan Oracle Developer, aplikasi itu dalam bentuk GUI, atau menggunakan command line. Tapi kalau saya ini sekarang fokus ke command line dulu. Terus nanti saya jelaskan cara bukanya, terus bagaimana membuat user. Nah, ini yang berbeda dengan MySQL. Berbeda dengan MySQL, kalau di MySQL kita langsung bisa masuk sebagai root, terus buat tabel dan lain sebagainya. Kalau di sini kita harus membuat user dulu. Dan buat user dulu itu juga kita harus nanti membuat table space dulu. Table space itu apa? Table space itu kayak tempat penyimpanan tabel kita. Nanti kita akan bahas tentang hak akses juga. Jadi kalau kita buat user tanpa kita beri hak akses, kita akan nggak akan bisa login. Nanti akan saya jelaskan macam-macam hak aksesnya. Nanti tugasnya, ya ini tugasnya nanti masing-masing buat user, buat tabel space, dan masalah hak akses. Semuanya sudah ada contohnya, tinggal praktek. Saya kira nggak ada masalah. Kecuali kalau saya nggak ngasih contoh itu kan. Mungkin kalian harus cari-cari dulu. Kalau di sini saya langsung kasih contoh, ya tinggal ngikutin apa yang saya kasih contoh. Seperti itu. Pertama, bagaimana kalau sudah install Oracle di laptop kalian. Kalau di sini saya menggunakan Oracle 11C kalau nggak salah ya. Terus kalian klik Windows atau Explorer gitu ya, Windows. Nanti akan muncul folder Oracle, nanti akan ada macam-macam. Nah, kita pilih yang run SQL command line ya. Kita pilih yang run SQL command line. Nanti kalau sudah masuk, sudah jalan, nanti akan muncul command line seperti command prompt di Windows. Tapi defaultnya backgroundnya hitam ya. Jadi saya minta masing-masing ganti defaultnya menjadi putih karena biar lebih mudah dilihat. Ganti backgroundnya menjadi putih seperti yang saya contohkan di PowerPoint saya. Jadi kalau yang belum tahu PowerPoint saya, silakan lihat di website saya ya. Sudah saya upload. Materi sudah saya upload di 18/7 ya. Minggu kedua. Sebenarnya bisa kalian cek dengan boot sih, tapi sementara bootnya masih ada, belum bisa membaca dari spreadsheet saya. Jadi kalian bisa lihat di website saya, ini materi minggu kedua kalian bisa download di sini. Terus untuk link pengumpulan tugas 1 di sini. Nanti rekamannya juga saya upload, sudah saya buatkan menunya di sini. Pertama yang harus dilakukan kalau sudah install, saya harap sih ketika mata kuliah bahas data Oracle masing-masing sambil megang laptop sih, biar lebih mudah saja ya. Maksudnya biar
kalian langsung praktek, kalau nemu kesalahan atau error, bisa langsung ditanyakan. Terus kalian pilih Oracle, Oracle. Pilih run SQL command line. Nah, karena ini saya sudah ganti menjadi putih. Kalau yang belum, defaultnya warna hitam ya, kalian ganti dulu. Cara gantinya gimana? Cara gantinya nanti kalau ada yang masih mengumpulkan ini dalam bentuk background hitam, saya minta ganti ya. Saya minta revisi. Nah, ini diganti ke color, screen background itu ganti putih, terus screen text ganti warna hitam. Terus oke. Nah, ini kalau nggak kalian jalankan dengan administrator, nanti akan error ya. Jadi kalian jalankan dulu di run as administrator. Nah, ini klik kanan, run as administrator, baru kalian ganti ininya ya, warnanya gitu. Kalau sudah bisa, setelah oke, nggak langsung berubah ya, kalian close dulu, baru jalankan lagi. Baru nanti akan muncul SQL command line seperti ini. Nah, itu untuk mengakses Oracle ya. Kalau di PHP admin kan kita harus menuju ke folder Oracle, folder MySQL ya. cd sum MySQL data bin gitu ya. Nah, untuk masuk setelah buka SQL command line, untuk masuknya kita menggunakan con. Defaultnya adalah sistem bukan root ya. Con sistem, enter, nanti akan diminta memasukkan password. Nah, password ini yang kita masukkan ketika instalasi pertama kali ya. Kita enter, kalau ada informasi connected, artinya kita sudah masuk ke dalam user system. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada, ini karena mungkin kalian ini ya belum menemukan error. Oke, saya kira sudah paham untuk connect-nya masuk ke sistem menggunakan con, bisa menggunakan connect juga bisa. Nah, sebelum kita buat user baru, kita harus buat table space. Table space itu apa? Jadi table space pada Oracle adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung segmen-segmen yang dibuat dalam Oracle. Ini aturan dalam Oracle ya. Yang mana segmen tersebut dapat berupa tabel, indeks, trigger, dan lain sebagainya. Jadi kita harus buat table space. Cara buatnya bagaimana? Ini cara buatnya mirip-mirip seperti pembuat tabel ya. Create table space praktek, itu nama table space-nya. Terus data file kita taruh di mana table space itu. Kalau di C ya di C titik 2 nama table space-nya, nama file yang akan jadi nanti, bisa beda nggak apa-apa. Jadi ini namanya disimpan di dalam C praktek BD. Nanti akan muncul table space nama file ya. Nah, terus size-nya 5 MB. Kalau nggak ada masalah, titik koma ya. Titik koma itu menandakan end terakhir perintah ya. Kalau nggak ada titik koma nanti akan terjadi masalah, error bisa munculnya. Nah, kalau nggak ada error nanti akan muncul table space created, artinya table space sudah dibuat. Kalau sudah buat table space, baru kita buat user.
Oke, Mas, sampai sini masih tergambar ya? Nggak ada kendala? Kalau sudah buat table space, nah table space kan kita nggak mengenal istilah table space di dalam MySQL ya. Ini baru ciri khas dalam Oracle. Jadi setelah membuat table space, kita baru buat user. Cara membuat usernya bagaimana? Kalau di MySQL buat user bagaimana? Masih ada yang masih ingat? Lupa ya, buat kalau create user di MySQL. Lupa, Pak. Karena kebanyakan saya kira jarang yang buat user di MySQL. Ya mungkin karena lebih fokus ke yang penting buat tabel gitu kan. Maksudnya ya kalian buatnya di root bawaan. Paling nanti di default passwordnya biasanya kosong, kalian baru nambah kalian ganti pakai password sendiri. Nah itu mengapa sum itu XAMPP itu nggak boleh digunakan dalam produksi ya. Maksudnya kalau ketika deploying program itu kritik orang-orang kalau sum itu digunakan untuk development di localhost. Tapi kalau kita membuat sistem yang bisa diakses orang banyak, jangan gunakan sum karena itu nggak aman sebenarnya. Jadi kalau kita punya server terus kita ingin bangun sistem aplikasi di server tersebut, jangan gunakan sum di server, tapi ya install sendiri-sendiri, install Apache sendiri, install PHP sendiri, MySQL sendiri, gitu. Itu lebih aman dan lebih ringan daripada install sum yang lumayan berat. Karena masih banyak ditemukan beberapa sistem website pemerintahan, bahkan di pemerintahan itu servernya menggunakan server sum. Itu yang jadi masalah ya. Kalau kita menggunakan MySQL sendiri, ya kita jangan sampai pakai user default-nya, jangan pakai root. Kita harus buat user baru. Nah, untuk membuat user di Oracle, nah kita create user standar ya, create user sama di Linux add user. Create user, nama usernya identified by, ini artinya password yang akan kita gunakan. Create user itu nama user yang kita gunakan untuk login. Contohnya Dwi_123. Terus identified by, nah ini passwordnya. Jadi passwordnya yang akan kita gunakan apa? Boleh sama, boleh enggak, atau sendiri-sendiri. Nggak cukup sampai situ, kita harus definisikan dia menggunakan default table space-nya apa. Jadi makanya kita harus buat table space terlebih dahulu. Yang sudah kita buat sebelumnya kan default table space-nya praktek, terus kuota unlimited on praktek. Bahwa dia mendapatkan kuota unlimited dari table space praktek gitu. Setelah selesai dibuat, kalau nggak ada masalah, nggak ada error, nanti ada informasi user created. Nah, setelah kita buat user ini, kita nggak bisa langsung login sebagai user yang kita buat. Saya kasih contoh. Nah, setelah ini user kita berhasil, kalau kita langsung login dengan user kita, nah ini contohnya. Saya login dengan user yang barusan saya buat. On, nama user saya, enter, langsung kita masukkan passwordnya. Tadi passwordnya yang muncul adalah 123 yang saya buat. Nah, dia akan muncul error seperti ini. Nah, kalau muncul error seperti ini, biasanya kalau orang baru belajar itu panik gitu ya, maksudnya bingung apa yang dibaca aja errornya apa. Ora satu, ini nama kode errornya ya. Kalian bisa searching aja ini kode error itu apa. User Dwi 123 let create session privilege logon denied. Nah, kalau kalian belum paham maksud error ini apa, kalian bisa sebenarnya tinggal searching aja di Google. Saya sering ngasih cara gitu. Kalau kita menemukan error, kita searching aja di Google, kita pastekan errornya itu tulisannya apa. Kalau di situ ditulis Ora 01045 ya kita tulis error Oracle. Ini cara handle sebuah error gitu ya.
Untuk semua pemrograman sih. Jadi kalau ketemu error itu jangan panik. Dipahami saja errornya itu apa. Kebanyakan mahasiswa yang baru belajar itu ketemu error langsung panik. Kita search aja error Oracle Ora 01045 logon DNet. Nah, ini yang jadi masalah. Kebanyakan referensi itu pasti berbahasa Inggris, jarang yang berbahasa ini, banyak kan bersih. Jadi kalau bisa terbiasakan baca error-error berbahasa Inggris ya. Kalau enggak pakai Google Translate gitu ya. Yang penting kalian paham. Nanti juga masih akan banyak menemukan solusi. The reason is that username you are using to connect like the create session system privilege. So to fix it, jadi untuk memperbaiki itu, you need to grant permission. Grant create session to username. Nah, artinya dia nggak punya hak akses untuk login. Nah, ada banyak informasi. Artinya, kalau kita cuma buat user, kita nggak kasih hak akses, ya kita tetap nggak bisa login. Karena user itu belum punya hak akses, belum punya privilege, belum punya akses untuk apapun. Setelah membuat user, langkah selanjutnya kita beri hak akses. Nah, hal seperti itu mungkin harusnya di MySQL juga ada sih, tapi kadang diabaikan karena kita lebih terbiasa menggunakan user root. Nah, akhirnya kita harus tahu dulu hak akses dalam Oracle atau istilahnya privilege ya. Kalau sering dengar istilah privilege gitu kan. Sekarang yang orang-orang kan lebih suka ngomong pakai bahasa Inggris ya. Istilah-istilah Inggris. Privilege. Nah, privilege itu apa? Maksudnya privilege itu kelebihan apa ya? Ya, hak akses. Kalau di sini maksudnya hak akses. Kalau di biasanya konteks percakapan biasanya privilege itu kelebihan. Orang dengan lahir punya privilege sesuatu, maksudnya lahir dengan kaya dan lain sebagainya. Biasanya dibahas itu. Sukses tergantung dengan privilege-nya masing-masing gitu. Nah, sistem privilege hak akses ini dalam Oracle ada dua, ada sistem privilege sama object privilege. Sistem privilege itu ada banyak sebenarnya, ini sebagian aja. Ada create table. Jadi kalau kita nggak kasih privilege create table, dia nggak akan bisa buat table. Create any table lah untuk buat tabel di user lain, create sequence untuk membuat sequence urutan, create view untuk membuat view, create procedure, create session untuk membuat session atau login, ini create session. Kalau belum kita kasih, dia nggak bisa. Yang pertama, sistem privilege adalah sebuah akses untuk user agar bisa mengeksekusi perintah ke database-nya. Salah satunya ini, ada banyak sebenarnya. Ini yang biasa dipakai. Terus yang kedua adalah object privilege. Object privilege itu adalah hak akses agar user bisa mengakses objek-objek pada database. Untuk select, update, itu istilahnya untuk DML, DDL ya, data manipulasi language, sama data definisi language ya. Ada select. Jadi kalau kita kasih aksesnya itu cuma create table, terus nggak kita kasih privilege untuk select ya, dia cuma user itu bisa buat table tapi nggak bisa menampilkan update, insert, delete, alter, index, reference dan lain sebagainya. Ini macam-macam privilege. Nah, kalau kita pengen menggunakan mengasih semua privilege semuanya, kita nggak perlu nulis satu-satu, kita langsung bisa menggunakan grant all privilege. Artinya kita kasih semua privilege, sama seperti user system ya atau user root. Nah, untuk membuka sebuah privilege kepada user, kita bisa menggunakan command grant, perintah untuk ngasih. Nah, ini saya lupa untuk menghapus. Harusnya ada menghapus privilege, juga ada revoke, tapi ini belum saya kasih. Mungkin pelan-pelan aja. Nah, untuk memberikan privilege ke sebuah user, ngasih privilege ke sebuah user, kita menggunakan grant. Di MySQL juga menggunakan grant sebenarnya. Grant nama privilege from user gitu ya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya, kalau kita salah memasukkan password atau
username. Nah, logon DNet seperti ini kita akan keluar dari Oracle ya. Nah, ini biasanya, nah maksudnya kita nggak bisa bedain kita sudah login atau enggak. Itu biasanya dianggapnya kita sudah login. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus login lagi. Dan otomatis log out ya. Kalau setelah user kita tidak bisa langsung login, kalau ditolak atau password salah, itu otomatis log out. Biasanya dari sini orang itu langsung grant user nama usernya. Itu nggak akan bisa ya, karena dia belum masuk ke user system. Jadi setelah kita gagal masuk, kita login lagi dulu sebagai sistem. Baru itu green connect, akses untuk connect sih hampir sama untuk season. Terus kalau satu-satu seperti ini ya, kalau semuanya grant all privilege to nama user. Kalau satu-satu ya, kita kasih akses untuk create table, grant create table, create view, create session to nama user yang akan kita berikan. Kalau berhasil, ya nanti ada informasi grant success. Nah, setelah ini baru kita bisa login ke dalam user baru yang kita buat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bergambar. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada ya? Cukup jelas? Nah, kalau sudah kita kasih grant, selanjutnya baru kita bisa login. Count, nama user yang baru kita buat, terus masukkan password, connected. Nah, kalau kita tampilkan user, ya user yang baru kita buat. Jadi langkah-langkahnya untuk buat user tadi yang pertama adalah buat table space. Terus buat user. Ini untuk pertama ya. Sebelum kita masuk ke PLSQL, yaitu bahasa pemrograman yang dipakai di Oracle. Terus nanti desain implementasi dari IRD ke tabel dan lain sebagainya. Banyak yang harus dicapai ya. Tapi saya pelan-pelan dulu. Table space buat user. Setelah itu kasih hak akses. Langkah-langkahnya yang awal ya. Itu saja. Terus, nah ini untuk menampilkan hak akses apa saja ya dalam user kita bisa menggunakan perintah select bintang from user sys privasi. Ini ada tabel namanya user sys privasi itu untuk menyimpan semua akses dalam user tersebut. Makanya kita select bintang, nanti akan memunculkan username-nya ini Dwi 123, privilege-nya apa saja, create tabel, create session, view. Biasanya ini kalau praktikum ditanyakan, bagaimana cara menampilkan privilege sebuah user. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, kalian langsung praktekkan masing-masing. Jadi langsung ke tugas. Pertemuan kedua. Ada yang mau ditanyakan? Apa baru lihat ininya Pak, meet-nya Pak. Gimana? Iya, apa lagi? Baru lihat apa tadi? Nggak kedengaran. Baru lihat meet-nya Pak, jadi terlambat. Baru lihat meet-nya, terlambat. Oh. Terlambat nanti bisa lihat rekaman perkuliahan. Iya Pak. Jadi intinya mata kuliah yang sekarang nggak banyak-banyak dulu. Yang penting semua masing-masing paling nggak masing-masing bisa membuat user dan bisa ngasih akses, bisa membuat table space, dan bisa ngasih akses, bisa login. Tuh, saya untuk masing-masing semuanya bisa seperti itu. Itu minimal sekali untuk pertemuan kita hari ini. Jadi biar nggak banyak-banyak gitu. Nanti selanjutnya untuk membuat tabel dan lain sebagainya. Belum nanti ke pemrograman PLSQL-nya. Nah, untuk praktikum, ya praktikum yang apa yang saya praktekkan sebenarnya. Pertama, ini tugas individu ya, karena ini praktek masing-masing. Dan untuk menunjukkan masing-masing, ya buat table space, nama table space-nya kuliah BD, size-nya 5M.
Nah, yang penting ini tadi ya, ganti background warna putih. Kalau Oracle command line kan bawaannya hitam ya. Jadi kalau ada yang masih warna hitam, nanti saya minta untuk ganti, revisi. Biar mudah dilihat, properties, color, nah screen text ganti warna hitam, screen background ganti warna putih, oke. Habis itu restart dulu. Saya close dulu, baru nanti akan berubah. Dan itu jalankan sebagai administrator ya. Kalau nggak administrator nggak mau deh. Kalau sudah buat warna putih, kalian masuk ke dalam sistem. Passwordnya adalah password yang kalian buat ketika install. Kalau sudah, habis itu buat table space, kuliah BD, /5, taruh di C atau dimanapun, terserah ya. Terus setelah itu buat user, nah ini user untuk menunjukkan bahwa ini tugas masing-masing adalah nama underscore 3 NIP terakhir. Jadi otomatis setiap orang beda. Nama itu nama panggilan saja, jangan nama lengkap nanti kepanjangan ya. Nama panggilan singkat aja, terus diikuti dengan 3 digit NIM terakhir. Kalau tadi saya contohkan Dwi underscore 123 ya. Disesuaikan masing-masing, passwordnya juga sama. Setelah itu, buat hak akses kepada user baru itu untuk bisa login, bisa membuat tabel, dan bisa membuat view. Nah ini kurang sih, harusnya yang terakhir, yang kelima ini login ke user yang baru dibuat ya. Yang kelima itu setelah buat hak akses, kalian login ke user yang baru dibuat. Setelah itu, nah itu tiap langkah kasih screenshot, dibuat di laporan, terus kumpulkan di Google Drive, linknya kalian kumpulkan di form tugas 1 yang sudah saya buat di website ya. Ini rekaman 2, tugas 1. Ini nama, link Google Drive-nya taruh di sini. Saya kasih triks untuk screenshot biar mudah, kalian pakai print screen ya, maksudnya di laptop itu pakai Ctrl Alt print screen. Saya kasih contoh. Kalian klik seperti ini, buka Word. Jadi nggak perlu motong-motong lagi atau nggak perlu pakai snipping. Kalau ini lebih rapi screenshotnya. Kalau Alt print screen ada dengan tombol print screen tulisannya PRT screen. Di laptop ada sih harusnya. Kalau kita cuma pakai Control print screen, semuanya ke print screen. Tapi untuk yang depan saja seperti ini, pakai Control Alt print screen. Habis itu buka Word, paste Control V. Nah, bisa langsung rapi seperti ini. Terus biar kelihatan rapi lagi, klik format, kasih background dikit seperti ini. Kalau kalian pakai snipping, kelamaan ya. Kalau pakai snipping, buka snipping, harus nge-save dulu ke dalam bentuk file ya. Ini terus save dulu, habis itu baru insert gambar, kelamaan ya. Tapi kalau menggunakan Alt print screen, Ctrl Alt print screen. Pakai Ctrl untuk window yang paling depan ya, seperti ini. Tapi kalau nggak pakai Alt, kalau saya langsung Ctrl print screen, semuanya ke print screen. Bentar. Kalau cuma print screen, terus saya paste, semua layar ke print screen. Nah, karena layar saya ada dua layarnya ke print screen. Nah, habis itu dari sini nanti kasih penjelasannya, satu namanya apa gitu ya. Nanti harus saya lihat juga sesuai nggak NIM sama namanya. Biar menunjukkan tugasnya ngerjain sendiri-sendiri. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas Pak, mau nanya yang nomor 1. Itu kan buat tabel space kuliah BD yang dimaksud size 5N itu apa ya? Yang bisa dijelasin Bang? Ukurannya kan di sini. Nah ini.
create table space, nama tabelnya, data file ini nama file kita simpennya sebagai apa. Ini boleh apa saja. Kalau ini sesuai dengan tugasnya tadi kuliah BD. Nah ini size-nya ini yang paling bawah. Ukuran table space-nya 5M itu sebenarnya 5 MB. Itu ya. Iya. Pak, makasih. Sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Daripada saya jelasin panjang ke hak akses, terus buat tabel, relasi, tapi nggak paham semuanya, saya dikit aja nanti, tapi make sure semuanya bisa ngerti. Seperti itu ya. Kalau kalian udah ikut beberapa mata kuliah basis data buat user MySQL aja masih nggak tahu, harusnya ada yang salah sih. Ini paling nggak kalau seorang IT sih, kalau karena buat sistem itu pasti berhubungan dengan tabel, join tabel dan sebagainya. Perintah-perintah SQL atau query itu harusnya di luar kepala ya. Bagaimana join tabel, join dua tabel, buat view, buat trigger. Ya walaupun kita bisa browsing dan lain sebagainya, paling enggak yang mudah apa ya, langkah-langkahnya itu kalian tahu sih. Karena saya lihat saya tanya ke beberapa yang sidang kuliah kerja praktek KKP, tampilkan join tabel aja masih belum paham, masih belum bisa gitu. Kalau di mata kuliah ini saya akan tegaskan untuk masing-masing bisa paham tentang pembuatan tabel dan menampilkan tabel. Nah, karena menurut saya itu nggak susah-susah banget gitu, daripada membuat algoritma pengurutan, bubble sort, atau array, itu yang agak rumit mah. Kalau ada yang mau ikut yang kemarin saya share di grup WhatsApp, boleh ya, itu untuk menambah referensi yang Telkomsel Teks Titan itu. Nah ini masalahnya, nah ini yang pengen fokus di pembuatan program ya. Jadi kita harus daftar, terus di situ ada soalnya. Soalnya itu logika algoritma dasar yang saya share itu ya. Itu ternyata bukan bahasa pemrograman Python, itu adalah pseudocode ya. Jadi kita harus terjemahkan dulu ke dalam bahasa pemrograman. Mana ya soalnya? Ada 3 soal sih. Ntar saya kasih contoh dulu. Soal kedua. Nah, soal kedua. Ini tuh bukan Python. Ini tuh pseudocode ya. Jadi kita harus, kalau pengen tahu outputnya ini, kita harus terjemahkan ini ke dalam bahasa pemrograman yang kita kuasai. Boleh pakai Python, boleh pakai Java, C++, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kan hal-hal seperti ini yang lebih rumit. Ini sebenarnya algoritma dasar merubah pseudocode ke dalam kode kita. Ini salah satu, kalau saya searching sih, soal interview software development Gojek. Jadi dikasih pseudocode seperti ini, terus outputnya ini apa? Pertanyaan outputnya ini apa? Jadi ini tuh fungsi, kita panggil di sini, terus ini inputnya. Nah ini kita harus terjemahkan ke dalam Python. Kalau ini kan saya yakin memang harus punya dasar logika pemrograman yang kuat untuk bisa ngerjakan seperti ini ya. Tapi kalau database, buat tabel dan sebagainya sih nggak perlu pemahaman yang kuat juga, yang penting paham sintaknya itu saja. Makanya saya paksakan untuk dalam masalah pembuatan tabel dan query sih harusnya nggak ada masalah. Pak, saya masih belum bisa absen online. Udah lewat HP sama laptop tetap nggak bisa. Nah ini yang jadi masalah ya.
e-kampus nggak bisa dibuka. Kalau nggak bisa, kemungkinan saya ambil saya sudah bisa sih sebenarnya kalau. Jadi silakan absen dari e-kampus sih. Kalau ditunggu aja nanti sampai selesai perkuliahan. Perkuliahannya selesai jam 8 ya. Jadi absensinya masih bisa sampai jam 8 nanti sih. Kalau tetap nggak bisa nanti WA ke saya. Saya nggak bisa absen gitu ya. Kalau saya cek di sini bentar. Yang sudah absen berapa orang? Pak, saya bikin login usernya yang workshop itu ngaruh nggak? Maksudnya workshop? Maksudnya workshop ini apa ini? Video conference. Yang sudah akses video conference 28 orang. 26 orang. Itu sudah semuanya sudah hadir sih. Yang nggak hadir cuma ini satu kelas 28. Cuma 2 orang nih yang belum hadir sebenarnya. Anggi Afi Fudianto sama Bambang Priyambodo. Ada orangnya di sini? Kan saya buka di aplikasinya terus ngelanjutinya di Google, Pak. Ini yang ini, Dinda Puspita ini maksudnya ini apa namanya? Telkomsel ini ya? Kan saya buka aplikasinya terus melanjutinya di Google, Pak. Maksudnya yang mana ya? Kalau saya cek di e-kampus sih semuanya sudah hadir, cuma 2 orang yang nggak hadir ya. Jadi harusnya nggak ada masalah sih. Yang belum hadir itu Bambang Priyambodo. Ini emang sebenarnya kayaknya nggak bisa. Anggi Afi Budianto. Selain itu semuanya hadir kok. Kalau absen lewat e-kampus bisa Pak, cuma kan harus nampilin foto Pak, jadi tetap nggak bisa. Jadi kalau saya sih ngitungnya yang ngakses video conference ya, maksudnya yang ngeklik tombol online di nggak perlu absen online sih. Yang ya kalau mau absen online boleh saja, itu otomatis dianggap hadir. Kalau yang sudah ngeklik tombol online di e-kampus, logo Zoom itu juga saya anggap hadir. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin masalah absen, Pak. Ya, gimana absennya? Untuk pengguna iPhone merekam gambar kok nggak bisa ya, Pak ya? Rekam gambar. Iya, ambil Udah foto sempet buat juga. Oh, kayaknya nggak perlu rekam gambar. Ini kan saya pilih yang video conference. Yang akses video conference atau yang ngeklik tombol online di e-kampus ini, itu sudah saya anggap hadir ya. Kayaknya nggak perlu. Kalau di klik ini terus nggak muncul itu, nggak tahu juga saya. Tapi kalau sudah ngeklik sih, sudah dianggap hadir. Saya nggak tahu kalau di iPhone, mungkin maksudnya yang kalau di iPhone itu kalau klik online ini nggak muncul seperti ini ya, nggak muncul Zoom. Iya, Pilihan nggak muncul, Pak. itu kurang tahu juga. Mungkin bisa Nggak muncul. diklik. Terus, Yang penting untuk absen klik saja. Nanti mungkin kalian paste copy linknya gitu ya, klik kanan. Nggak tahu bisa atau nggak, klik linknya gitu. Nggak tahu kalau masalah iPhone ini. iPhone nggak tahu juga, mungkin iPhone ngeblok pop up gitu ya. Pop up-nya itu nggak muncul. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya tugasnya ya.
Jelas, Pak. Jelas. Ya. Kalau cukup jelas, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Pak, Ya. Ya, gimana? tadi kan Bapak bilang yang nggak hadir itu Bambang sama Anggi Afifudianto. Iya. Tapi Anggi Afifudianto namanya ada Pak di Zoom. Oh iya. Ya, berarti saya terus keluar masuk terus. Ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau masalah tugasnya ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada sisanya sih silakan kalian gunakan untuk langsung kerjakan tugas ini sih. Biar nggak numpuk karena otomatis minggu depan sudah ada tugas lagi melanjutkan ini. Ini kan baru buat user sama login ya. Habis itu kita harus buat tabel. Tapi sebelum buat tabel, nanti saya kasih penjelasan tentang relasi antar tabel karena saya lihat masih banyak yang belum paham masalah relasi antar tabel itu gunanya untuk apa? One to one, one to many, many to many. Terus implementasinya ke dalam Oracle. Oke. Saya kira cukup. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.